Beliau merupakan juri marching band dari Indonesia dengan sertifikasi dari Drum Corps Europe. Menjuri sejak tahun 1997, baik di dalam dan luar negeri. Menggeluti marching band sejak tahun 1986, mulai dari pemain, pelatih, dan konsultan. Aktivitas di luar marching band adalah sebagai pendiri dan pemilik sebuah badan pendidikan dan panti sosial di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langsung saja kami persilakan kepada Mas Trevino P. Suyono. Kami persilakan. Selamat siang teman-teman semua. Saya lagi selamat siang Bu Lisa, selamat siang Mas Kak Endi dan teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan saya juga bingung mau ngomong apa karena hampir semuanya sudah diomongkan oleh teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi ya mungkin dari tadi sudah disodori dengan teknikal karena kebetulan saya di tahun 2019 GPMB kemarin, saya tidak menjuri. Ya, saya tidak menjuri, sama sekali saya tidak menjuri. Jadi saya benar-benar santai. Bentar, saya sudah dapat share screen ya. Oke, bisa kelihatan screen saya. Sudah. Ya, thank you. Ini adalah ya persiapannya sangat singkat. Tadi saya pikir hanya sebagai ngerumpi, kita ngumpul-ngumpul bareng-bareng, terus melihat gimana sih perkembangan, gimana sih tentang marching band kemarin. Ternyata saya salah, bahwa kita diminta untuk meneliti dua unit marching band yang kemarin kebetulan termasuk papan atas di GPMB tahun 2019. Oke, sedikit background saya. Ya teman-teman mungkin ada yang anak-anak milenial sekarang. Saya mungkin udah lewat masa milenial saya. Tapi tetap otak saya tetap otak milenial. Jadi karena apa? Karena kita juga harus mengerti otak-otak anak-anak muda, karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Kita selalu harus mengikuti. Intinya adalah, gue jadi bingung ngomong apa nih. Hampir semuanya diomongin, semuanya udah dari teknik materi ya. Jadi mungkin saya pakai bahasa santai aja biar kita bisa kena, bisa enak. Nah, saya masuk ke berikutnya deh. Inilah GPMB Show tahun 2019. Ya, di mana saya sekali lagi saya tidak menjuri. Jadi dalam GPMB, saya terlibat GPMB itu jadi pemain cukup lama ya. Tapi masuk ke penjurian GPMB itu sejak tahun 2001. Saya tahun 2001 udah menjadi juri GPMB dan sampai sekarang kebetulan dikasih kesempatan istirahat baru 2 kali, termasuk tahun kemarin. Jadi kemarin saya benar-benar santai, bisa menikmati ya. Jadi kapasitas saya mungkin sama seperti Mas Toya, nonton tanpa beban. Biasanya kalau saya di sana, entah saya ada di lapangan, entah saya lagi ada di tribun, itu beban saya luar biasa ya. Saya harus ya membanding dan segala macam. Pokoknya tetek mengeknya penjurian, teman-teman pasti tahu semua. Kita nggak bisa santai. Kemarin saya benar-benar santai. Saya nonton 2 kali. Nonton dari semifinal dan final. Dan itu benar-benar luar biasa yang saya dapetin. Pokoknya semua saya sapa, entah juri saya sapa, entah semua panitia saya sapa. Jadi intinya sangat nyaman saya ada di kemarin. Dan yang paling penting adalah ada momen-momen yang saya ingat karena saya mencoba untuk berpikir sebagai penonton, tapi saya nggak bisa 100% saya sebagai penonton. Tetap otak kritis saya itu berjalan. Nah, itu jeleknya kalau udah kelamaan jadi juri, jadi nggak bisa nonton. Nah, sama aja kalau orang menjadi sutradara film, jarang sutradara film yang bisa menikmati film dengan sempurna. Pasti ada aja otak, ini begini, karena begini. Dan itu saya mencoba ilangin, tapi nggak bisa gitu. Dan sekarang saya diajak ngomong seperti ini lagi, saya pengen ngomong kapasitasnya sebagai seorang penonton, tapi otak juri saya bermain. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Dan kalau saya ngomongin juri, nanti teman-teman sih pada bosan semua, karena banyak sekali banyak sekali hal yang akan disampaikan. Jadi saya ambil singkat aja, ya sangat singkat tentang apa yang saya lihat kemarin. Kebetulan untung dikerucutkan hanya sebagai 2 band saja. Nah yang pertama adalah showcase-nya. Ya, karpet merahnya adalah 2 band. Yang pertama adalah band Universitas 11 Maret, dan yang kedua adalah Waditra Prima Sangatta. Bener ya, semoga-moga saya nggak ada salah nulis. Oke. Ada berapa poin ya, poin-poin sebagai saya yang saya ingat apa aja sih. Kebetulan saya coba bisa menonton, saya lihat apa-apa aja. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan saya berikan secara garis besar saja. Misalkan Universitas 11 Maret, di otak saya nomor 1 yang saya dapat adalah yuk kita nyangkul.
ya. Apa tuh cangkul-cangkul? Ada tentang reprise-nya, ada mid-horn-nya, ada tentang 5/4-nya di menit 2 dan sebagainya, ada gimana cara ending drum. Nanti akan saya jelasin sedikit ya. Kenapa jadi banyak ya? Artinya kan dikit. Gimana caranya soft opening dan endingnya dari 11 Maret. Dan kalau Waditra Ganesha, Waditra Prima Sangatta gimana? Tukar. Otomatis pasti semua orang bilang Gajah Mada ya. Dan bahkan Gajah Mada ini bisa sebagai titik kuat juga kadang-kadang sebagai bumerang. Kenapa? Karena hampir semua orang yang nonton yang dilihat Gajah Madanya doang. Itu bahaya. Ya. Jadi hampir orang karena terpesona dengan sang Gajah Madanya, ya saya yakin sini banyak yang kayak gitu. Ini Gajah Madanya luar biasa banget nih. Proporsinya pas, ininya pas, actingnya pas, role play-nya pas, segala macam. Dan kadang-kadang tadi show-nya apa sih? Jadi hampir lupa karena terpesona dengan Gajah Mada. Jadi hati-hati juga di sini kalau menurut saya. Terus storytelling-nya itu jalan, ya. Baik ada segala macam introduction dari awalnya itu kurang lebih 1,5 menit, nggak ngapa-ngapain, ya, hanya musik dan itu enak. Dan itu sebagai storytelling yang openingnya benar-benar ngedrive buildingnya itu kerasa suasana kerajaan. Nah, di sini saya lihat ditulis di atas adalah The Carpet. Ya, showcase-nya saya adalah The Carpet. Kenapa The Carpet? Carpet ini dua-duanya memakai background bawah karpet. Ya, baik di Universitas 11 Maret dan juga baik di Waditra Prima Sangatta. Dua-duanya menggunakan karpet. Dan narasi-narasi yang bagus ya, narasi-narasi terutama di narasi menit ke-19 nanti kasih jelaskan sedikit. Oke, next. Karena saya di sini diminta untuk bagian visual dan musik, sekedar mengingatkan ya teman-teman yang udah ingat nggak apa-apa, tapi sekedar mengingatkan bahwa inilah pola pikir pedoman saya, pedoman banyak juri untuk menjadi seorang juri GE sebenarnya. Jadi semua musik itu harus melihat efek intelektual, estetik dan emosional melalui ya musik, bukan melalui visual. Ini yang aneh ya. Ini bukan saya yang bikin. Yang bikin adalah mentor saya ya, Mr. Bob Thomas. Jadi semuanya desain itu harus melalui musik, bukan melalui visual. Ini kan agak aneh. Kenapa? Karena pergeseran marching band sekarang, drum band sekarang, semuanya udah main ke visual. Bahkan pemain apapun yang ada di lapangan itu sudah bervisual. Nah, jadi pola pikir yang seperti ini mungkin sedikit lama akan berubah ya. Jadi kalau dulu semuanya harus ke musik, sekarang kita dihadapkan bahwa musik dan visual harus balance. Ini ya kadang-kadang menjadi dilema bagi saya. Saya harus melihat mana nih. Jadi kalau dulu orang musik, oke, cukup aja kalau ngerti musik, udah musik aja, visualnya mungkin hanya berapa persen. Sekarang harus balance, harus benar-benar you harus ngerti 50-50 dan itu agak susah ya. Ini adalah sebagai basic aja. Semua musik dan visual harus melihat musik. Saya masih pakai pola pikir ini, tapi mungkin sudah bergeser saya juga melalui ke visualnya sekarang. Nah, dari sini juga saya akan mendapatkan momen-momen ya, karena ini kita bahas tentang momen yang terbaik apa, best momennya seperti apa ya. Kalau dari saya sendiri ada 3 momen penting. Yang pertama adalah kalau saya melihat sebuah band ya, ini adalah satu repertoire band ya, bukan berbanding dengan band ini dengan band ini dengan band ini, enggak. Jadi dalam satu repertoire band. Bukan kalau banding band maksudnya band ini jelek, band ini bagus, band ini jelek, enggak. Ini dalam satu band, dalam satu show itu ada macam-macamnya. Ada 3 level yang saya rasakan kalau saya ingin menjadi penonton. Ini bukan sebagai juri, tapi kalau juri mungkin ada, tapi levelnya lebih banyak lagi. Yang pertama adalah, oke, saya ingin mendapatkan dalam 12 menit tersebut, apakah ada momen oke buat saya? Berikutnya adalah, apakah saya mendapatkan momen, aha, ini bagus nih, ini sedikit gejolak, sedikit enggak berbeda, memorable. Yang terakhir, yang paling penting, momennya adalah kalau kita bisa dapat, ini intinya, jadi, wah ini gue nggak bisa lupa nih kalau nonton ini. Gajah Mada gue nggak bisa lupa. Itu yang namanya cangkul gue nggak bisa lupa. Itu adalah satu momen. Cuman di mana kita menempatkannya itu kadang-kadang ya emosi kita bermain di situ kalau saya sebagai penonton. Nah, ini saya akan coba masuk sekarang per marching band biar cepat. Yang pertama adalah Universitas 11 Maret. Seperti di awal tadi saya bahas tentang karpet. Ya. Dua-duanya menggunakan karpet. Tapi kadang-kadang harus hati-hati bahwa karpet itu di bawah bisa sebagai bumerang, bisa juga sebagai nilai tambah.